Halo teman-teman, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kasus 11 sistem informasi akuntansi mengenai siklus konversi. Perkenalkan, nama saya adalah Immanuel Krisna Ricardo. Saya dari kelas AK5A. NIM saya 1905081019. Mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SEMSI, dan saya berasal dari Politeknik Negeri Medan. Adapun daftar isi di sini yang telah saya buat, ada yang pertama di sini saya telah membuat diagram konteks, yang kedua saya telah membuat data flow diagram, yang ketiga saya di sini telah membuat flow chart, yang keempat di sini saya telah membuat kelemahan internal dan perbaikan dari kelemahan internal tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke bagian pertama, yaitu diagram konteks. Nah, di sini saya telah membuat diagram konteks sistem konversi, di mana di sini ada 9 subsistem. Yang pertama di sini dimulai dari produsen. Produsen mengirimkan blanket order ke bagian sistem konversi. Selanjutnya sistem konversi di sini akan mengirimkan blanket order tersebut ke bagian teknik. Yang selanjutnya bagian teknik akan memproses dan mengirimkan laporan spesifikasi teknis. Di sini juga blanket order tadi dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan, di mana nantinya bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan laporan status persediaan mereka ke sistem konversi. Nah, setelah dikirimkan laporan status persediaan tadi, maka sistem konversi akan memprosesnya dan mengirimkan daftar bahan baku, lembar urutan, laporan status persediaan tadi ke bagian teknik kembali. Dan dimana nanti di sini bagian teknik akan merangkum dan membuatnya ke dalam satu dokumen permintaan pembelian. Yang selanjutnya nanti permintaan pembelian ini akan dikirimkan ke sistem konversi. Oke, setelah selesai permintaan pembelian tadi, maka laporan waktu kerja akan dikirimkan ke bagian tempat kerja. Dan selanjutnya nanti dari bagian tempat kerja, waktu kerja tadi akan dicatat dan diproses dan akan menghasilkan output berupa laporan penjadwalan produksi dan kartu waktu kerja. Nah, kartu waktu kerja tadi akan disimpan di sistem konversi tadi, dan sedangkan laporan penjadwalan produksinya akan dikirim ke supervisor. Di mana nanti di sini supervisor akan memproses laporan tersebut dan memberikan perintah kerja, lembar pemindahan, dan permintaan bahan baku. Selanjutnya, dari sistem konversi akan diberikan salinan perintah kerja tadi ke gudang barang jadi beserta barang jadi yang telah dibuat. Selanjutnya, sistem konversi akan mengirimkan permintaan bahan baku tadi yang telah dikirimkan dari bagian supervisor ke bagian penyimpanan persediaan. Selanjutnya, bagian penyimpanan persediaan akan mengecek bahan baku mereka dan mengirimkan bahan baku yang sesuai dengan permintaan bahan baku. Selanjutnya, perintah kerja, lembar, dan pemindahan dan permintaan bahan baku tadi akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Dan selanjutnya nanti bagian akuntansi biaya akan mengirimkan perintah kerja terbuka mereka. Dan juga nanti di sini akan dikirimkan berbagai salinan dokumen transaksi yang telah tadi dikirimkan ke sistem konversi akan dikirimkan juga ke bagian akuntansi biaya. Dan selanjutnya nanti bagian akuntansi biaya akan mengirimkan voucher jurnal. Selanjutnya voucher jurnal tadi akan dikirimkan ke buku besar dan akan dicatat di buku besar. Dan selanjutnya nanti buku besar akan memberikan feedback berupa update buku besar. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu adalah data flow diagram. Di sini saya telah membuat data flow diagram dari diagram konteks sebelumnya yang telah saya jelaskan. Di sini ada 3 sistem yang telah saya rancang di data flow diagram level 0 ini. Yang pertama ada sistem perencanaan, yang kedua ada sistem produksi, dan yang ketiga ada sistem pencatatan. Dimulai dari produsen mengirimkan blanket order mereka ke sistem perencanaan, di mana nanti di sini blanket order tadi akan diberikan ke bagian pengendalian persediaan. Di sini bagian pengendalian persediaan berisi data-data master persediaan. Selanjutnya bagian pengendalian persediaan akan memproses blanket order tadi dan memberikan laporan status persediaan tadi balik ke sistem perencanaan. Selanjutnya, setelah diberikan laporan status persediaan tadi, maka sistem perencanaan akan mengirim daftar bahan baku, lembar urutan, dan laporan status persediaan tadi dari bagian pengendalian persediaan ke bagian teknik.
di mana di sini bagian teknik berisi data master produksi. Selanjutnya bagian teknik akan memproses dan memasukkannya ke dalam satu dokumen, yaitu dokumen permintaan pembelian, di mana nanti permintaan pembelian ini akan balik lagi ke sistem perencanaan. Selanjutnya kita masuk ke sistem produksi. Sistem produksi di sini dimulai dari laporan waktu kerja diberikan ke bagian tempat kerja, di mana di sini bagian tempat kerja akan mencatat dan memberikan dua output. Yang pertama kartu waktu kerja. Kartu waktu kerja akan diberikan ke sistem produksi, sedangkan laporan penjadwalan produksi akan diberikan ke supervisor. Di sini supervisor akan memproses laporan tadi dan memberikan perintah kerja, lembar pemindahan, dan permintaan dan baku ke bagian akuntansi biaya. Di sini nanti bagian akuntansi biaya berisi data-data master transaksi. Nah, dari perintah kerja, lembar pemindahan, dan permintaan bahan baku tadi akan dibuat perintah kerja terbuka, dikirimkan di sini ke bagian sistem produksi, di mana nanti perintah kerja terbuka ini menjadi pedoman untuk melakukan produksi. Setelah dikirimkan perintah kerja tadi, maka akan dikirimkan permintaan bahan baku ke bagian penyimpanan persediaan. Nanti di sini bagian penyimpanan persediaan akan mengecek bahan baku mereka apakah tersedia atau tidak. Selanjutnya apabila tersedia, maka bahan baku akan dikirimkan kembali ke sistem produksi. Dan nanti di sini setelah dikirimkan bahan baku tersebut akan diproses dan akan dibuat menjadi barang jadi. Selanjutnya nanti dari sistem produksi akan dikirimkan perintah kerja juga ke gudang barang jadi, di mana nanti di sini ada berisi data-data master barang jadi. Nah, selanjutnya dikirimkan juga ke bagian pengendalian persediaan berupa jadwal produksi dan lembar perpindahan yang sebelumnya tadi ada di perintah kerja terbuka. Yang dimana di sini bagian pengendalian persediaan itu sangat terlibat dalam seluruh produksi saat ini. Selanjutnya apabila telah dikirimkan jadwal produksi tadi dan lembar perpindahan tadi ke bagian pengendalian persediaan, maka bagian pengendalian persediaan akan memprosesnya dan memberikan voucher jurnal, yang dimana nanti voucher jurnal ini akan dikirimkan ke sistem pencatatan beserta dengan dokumen-dokumen yang sebelumnya telah dikumpulkan di sistem produksi. Selanjutnya setelah dikumpulkan di sistem pencatatan dokumen-dokumen tersebut, maka salinan-salinan tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya, yang dimana nanti di sini bagian akuntansi biaya akan memperbaharui barang dalam proses mereka, yang nantinya akan menghasilkan voucher jurnal, yang dimana nanti voucher jurnal ini akan diupdate dan dicatat ke buku besar. Selanjutnya nanti setelah dicatat di buku besar, maka akan ada update buku besar balik ke sistem pencatatan. Berikut adalah data flow diagram level satunya, yang dimana dimulai dari blanket order diproses, yang dimana nanti di sini setelah dilakukannya pemrosesan blanket order, maka akan menghasilkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan, dan laporan status persediaan, dimana di sini berisi data-data master produksi. Setelah mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, maka akan dibuat pesanan pembelian. Setelah pesanan pembelian jadi, maka akan menghasilkan laporan pesanan pembelian. Yang kedua, data flow diagram level 2-nya di sini dimulai dari pesanan pembelian. Pesanan pembelian tadi akan diproses dan dicek mengenai pesanan apa yang ingin dibuat. Selanjutnya, setelah dicek dan diproses, maka akan dicek juga dan diminta bahan baku yang diperlukan untuk membuat pesanan pembelian tadi apakah tersedia atau tidak. Selanjutnya, bahan baku tadi akan diproses menjadi barang jadi. Dan juga setelah menjadi barang jadi, maka waktu kerja karyawan akan dilaporkan seberapa lama waktu karyawan bekerja untuk membuat barang jadi tersebut. Setelah dilaporkannya waktu kerja, maka akan dilaporkan juga jadwal produksi dan lembar perpindahan. Selanjutnya, setelah semuanya dilaporkan, maka akan dibuat voucher jurnal, dan voucher jurnal tadi akan menjadi voucher jurnal. Selanjutnya, data flow diagram level 3 dimulai dari berbagai salinan dokumen yang telah dikumpulkan tadi akan disimpan di sini berisi data-data master transaksi. Setelah disimpan, maka data berbagai salinan tadi akan dicatat juga dan dibuatlah voucher jurnal kembali, yang dimana nanti voucher jurnal ini akan dicatat lagi di buku besar. Setelah dicatat, maka akan dilakukan update kembali di buku besar. Setelah dilakukannya update, maka akan menghasilkan buku besar yang baru yang sudah diupdate.
Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu flowchart. Adapun di sini flowchart yang telah saya buat, di sini dimulai dari produsen. Produsen pertama dia membuat blanket order. Setelah dibuatnya blanket order, maka akan menghasilkan blanket order. Selanjutnya blanket order tadi akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan. Nanti bagian pengendalian persediaan di sini akan memproses blanket order dari produsen tadi dan akan dihasilkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan. Nah, setelah menghasilkan 3 dokumen tersebut, maka akan dibuatkan salinannya. Yang pertama di sini ada salinan daftar kebutuhan bahan baku dan juga salinan lembar urutan kerja. Di mana nanti salinan ini akan disimpan di bagian pengendalian persediaan berdasarkan tanggal dibuatnya dokumen tersebut. Sedangkan dokumen aslinya akan dikirimkan ke bagian teknik. Nanti di sini ada daftar kebutuhan bahan baku, ada lembar urutan kerja, ada laporan status persediaan, dan ada laporan spesifikasi teknis. Di mana laporan spesifikasi teknis ini berasal dari bagian teknik. Nanti mereka akan memberikan ini setelah memproses blanket order. Nah, setelah 4 dokumen ini tadi diperoleh, maka akan dibuat permintaan pembelian dan akan menghasilkan permintaan pembelian. Selanjutnya, di bagian tempat kerja maka akan diberikan laporan waktu kerja, di mana nanti laporan waktu kerja ini akan dicatat waktu kerja karyawannya. Setelah dilakukan pencatatan, maka akan menghasilkan 2 dokumen. Yang pertama adalah kartu waktu jam kerja. Di sini saya menggunakan page of connector yang dimana nanti ini akan menghubungkan ke bagian selanjutnya. Dan di sini ada yang kedua, yaitu laporan penjadwalan produksi. Nah, laporan penjadwalan produksi ini diberikan ke supervisor dan diberikan juga ke bagian pengendalian persediaan. Di mana nanti di sini ke supervisor akan diproses laporan produksi itu dan akan menghasilkan perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Setelah dihasilkan 3 dokumen ini, maka akan dibuat juga salinannya. Di mana nanti salinannya ini akan disimpan di bagian supervisor berdasarkan tanggal. Dan juga di sini saya menggunakan page of connector kembali, yang dimana nanti di sini akan menghubungkan ke page selanjutnya. Baik, setelah diberikan tadi ke bagian supervisor, maka laporan ini akan diberikan juga ke bagian pengendalian persediaan. Di mana nanti di sini bagian pengendalian persediaan akan memproses laporan tersebut dan menghasilkan voucher jurnal. Di sini saya menggunakan page of connector kembali, yang dimana nanti di sini akan digunakan untuk menghubungkan ke bagian selanjutnya. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke bagian penyimpanan persediaan. Di sini bagian penyimpanan persediaan akan memperoleh permintaan bahan baku dari supervisor tadi. Ini dia permintaan bahan baku tadi dikirimkan ke bagian penyimpanan persediaan. Kemudian setelah diperoleh tadi, maka permintaan bahan baku tadi akan diproses dan kemudian akan menghasilkan bahan baku sesuai dengan permintaan tadi dan salinan permintaan bahan baku. Di sini salinan ini akan disimpan di bagian persediaan, sedangkan dokumen aslinya akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Selanjutnya di gudang barang jadi, di sini dikirimkan perintah kerja. Perintah kerja ini diperoleh dari bagian supervisor tadi, dikirimkan ke gudang barang jadi. Selanjutnya maka akan dilakukan penutupan perintah kerja terbuka. Selanjutnya di bagian akuntansi biaya, di sini telah diperoleh 3 dokumen. Yang pertama ada permintaan bahan baku, di sini permintaan bahan baku dari bagian penyimpanan persediaan, lembar perpindahan dari supervisor tadi, dan kartu waktu jam kerja. Di mana nanti 3 dokumen ini akan dikumpulkan dan akan dilakukan update barang dalam proses. Di sini dilakukan update secara komputerisasi. Dan juga tidak lupa setelah dilakukannya update, maka dokumen ini akan disimpan sesuai dengan tanggal. Selanjutnya setelah dilakukan update, maka akan menghasilkan voucher jurnal. Yang dimana di sini voucher jurnal akan diberikan ke buku besar. Di sini ada 2 voucher jurnal. Yang pertama yaitu voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan, dan yang kedua di sini ada voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya. Di mana dua voucher jurnal ini akan diupdate dan dicatat di buku besar. Dan kemudian setelah diupdate maka akan menghasilkan buku besar yang sudah diupdate. Dan juga tidak lupa kedua voucher jurnal ini disimpan di buku besar sesuai dengan tanggal transaksinya.
Yang keempat, di sini ada kelemahan dan perbaikan. Adapun di sini saya telah membuat 3 kelemahan dari pengendalian internal yang telah saya rancang tadi. Yang pertama di sini mengenai pencatatan akuntansi. Ada beberapa bagian pengendalian yang masih mencatat transaksi secara manual, yang dimana kurang efisien dalam proses pengendalian internal. Yang kedua, adanya verifikasi independen, yang dimana tidak adanya pengecekan lebih lanjut mengenai bahan baku tersebut sudah tepat digunakan atau belum. Dan yang ketiga itu adalah supervisi. Di sini supervisor kurang bisa memantau kinerja langsung dari tiap departemen, yang dimana hanya memberikan surat perintah kerja saja tanpa adanya pengawasan. Baik, ini adalah perbaikan flowchart yang telah saya buat kembali. Di sini saya telah mengubah beberapa proses yang tadinya di sini secara manual, saya ubah menjadi komputerisasi, yang dimana proses komputerisasi ini akan mempermudah pencatatan transaksi-transaksi dari pengendalian internal. Dan yang kedua di sini bahan baku tadi yang telah diperoleh, di sini saya akan dilakukannya pertimbangan kembali. Apabila bahan baku tersebut dipakai, maka bahan baku tersebut akan dikirimkan ke bagian teknik. Nah, di sini di bagian teknik, bahan baku tersebut akan dikirim dan nanti selanjutnya di bagian teknik akan diproses menjadi barang jadi. Sedangkan kalau misalnya bahan baku tersebut berlebih, maka bahan baku tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya, di mana nanti di sini akan dilakukan update dan pencatatan barang dalam proses. Yang dimana tadi bahan-bahan baku berlebih tersebut akan diberikan data-datanya ke bagian akuntansi biaya, dan juga setelah dilakukan pengiriman data tersebut maka akan dilakukan pembuatan voucher jurnal juga, di mana nanti voucher jurnal ini akan diupdate kembali di buku besar. Sekianlah presentasi dari saya mengenai kasus 11 sistem informasi akuntansi. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian.